Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan. Salah satunya adalah pembiasaan untuk anak-anak kita selama berada di madrasah kita, karena pembiasaan ini punya pengaruh besar untuk kedepannya. Kalau nggak dibiasakan dari sekarang, akibat ketika anak-anak kita sudah tamat dari sini, mungkin dia akan jauh dari nilai-nilai Islam ya. Jadi pembiasaan itu pembiasaan yang tidak lari dari Islam. Kemudian pembiasaan itu juga berimplikasi kepada bukan hanya di madrasah, tetapi ketika anak kita juga berada di rumah. Baik Bapak Ibu, selama ini mungkin sudah ada beberapa pembiasaan yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Di antaranya penyambutan anak di depan pagar, terus pelaksanaan sholat duha misalnya, kemudian pembiasaan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi mungkin kepada Bapak Ibu dalam hal ini penekanan terhadap pembiasaan ini. Jadi saya mohon masukan dari Bapak Ibu yang intinya bagaimana pembiasaan ini bisa membuat diri anak-anak itu bernilai dalam dirinya, karena pembiasaan ini yang kita cari adalah nilai, pembentukan karakter anak-anak. Silakan Bapak Ibu yang ingin berikan masukan terhadap pembiasaan ini. Kemudian silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pendapat saya tentang pembiasaan anak di madrasah, itu ada beberapa hal. Yang pertama sekali, membiasakan anak bersalaman saat datang dan pulang sekolah, dan di depan pintu kelas sebelum masuk pembelajaran. Yang kedua, membiasakan anak sholat duha berjamaah. Yang ketiga, membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, membiasakan anak murajaah surah-surah secara perorangan dan setor ayat untuk anak yang kelas rendah. Setor ayat 1 hari 1 ayat, itu untuk anak kelas 1, kelas 2. Yang berikutnya, membiasakan anak sholat zuhur berjamaah. Itu saja pendapat saya yang dapat saya kemukakan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neng. Ya, banyak ya masukan yang telah sampaikan oleh Bu Neng. Mungkin ada tambahan dari yang lain sebagai penguatan. Pak. Bu Nur. Terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan salah satu yang disampaikan Bu Neng tadi ya, karena ini berkaitan dengan visi misi yang ada di madrasah kita terkait dengan unggulan tahfiz. Jadi mungkin memang membiasakan murojaah di kelas, apakah itu sebelum pembelajaran atau sebelum pulang sekolah, itu perlu dilakukan. Tapi mungkin saya punya tambahan sedikit Pak, mengikuti program pemerintah terkait dengan literasi. Mungkin nanti bisa dibiasakan pas hari Jumat setelah baca Yasin misalnya, itu di kelas bisa dibiasakan untuk
pembiasaan literasi, bisa literasi membaca atau menulis gitu ya, kurang lebih 15 menit lah gitu. Sehingga apa yang diprogramkan pemerintah bisa kita laksanakan di madrasah kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, yang lain mungkin? Ya, Bu. Kalau pendapat saya Pak, setiap hari murajaah setiap pagi, sholat duha berjamaah, terus zuhur berjamaah, untuk menjaga di depan pintu pagar dan bersalam-salaman dengan anak-anak. Setiap hari kita melakukan, dan setiap Jumat anak-anak membaca Yasin, dan pagi-pagi anak-anak membaca surah-surah pendek di dalam kelas. Itu saja Pak. Baik Bapak Ibu, dari beberapa masukan dari teman-teman kita, ya, cukup banyak ya, cukup banyak. Di antaranya penyambutan anak di depan pagar oleh guru PK, kemudian sholat duha, terus murojaah Quran, karena ini juga bagian dari visi kita untuk mewujudkan itu semua, ditambah dengan literasi. Cukup bagus masukan Bapak Ibu. Nanti akan kita jadikan ini menjadi program di madrasah kita yang setiap hari kita lakukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai amal bagi kita, kemudian menjadi pembiasaan yang senantiasa bisa bernilai amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.